ketika kita berbicara mengenai pencipta alam semesta, berarti kita sedang berbicara tentang entitas tunggal yang absolut. Apa itu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nah, sebagai sahabat Kristen, saya ingin menyampaikan, mengingatkan kembali 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang pernah melihat Tuhan. Saya ulang, 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang pernah melihat Tuhan. Itu dulu. Yohanes 1 nomor 18, tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Tuhan. Itu dulu. Yohanes 5 nomor 37, tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Tuhan. Itu dulu. Yesaya, kemudian Yeremia, kemudian Samuel, tidak ada manusia yang bisa melihat Sang Maha Tinggi, disebabkan Tuhan yang Maha Tinggi itu tidak serupa dengan apapun. Jadi apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita lihat, itu tidak bisa diserupakan dengan Tuhan. Kata siapa? Kata kitab 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 16. Al-Quran mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun Allah itu. Nah sekarang, bagaimana Tuhan itu bisa kita kenal? Bagaimana pencipta kita itu bisa kita rasakan adanya? Bagaimana Tuhan ini bisa kita imani bahwa hakikatnya itu benar-benar ada? Maka kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan dua alam. Apa itu? Makrokosmos dan mikrokosmos. Makro dan mikro. Tuhan menciptakan dua alam. Untuk apa? Untuk memberikan tanda bahwa Tuhan itu hadir. Ya, mudah-mudahan saudara ini, karena menurut Dinda Ardiansa, saudara sudah pernah bertanya-tanya tentang Islam. Mudah-mudahan Anda punya tingkat penangkap indera Anda itu, namanya akal dan kuping, itu bisa menelaah pernyataan-pernyataan saya. Jadi Tuhan ini ingin dikenal. Dengan cara apa Allah memperkenalkan dirinya? Dengan menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa dia itu ada. Tuhan menciptakan dua alam agar manusia sadar bahwa Tuhan itu ada. Saya ulang. Allah yang maha suci lagi maha tinggi menciptakan dua alam untuk menyampaikan sinyal kepada manusia bahwa dia, Allah itu ada. Yang tadi yang saya katakan makro mikro. Nah, alam makrokosmos atau alam raya ini, tempat kemudian bergantungnya, bertebarannya gugusan bintang-bintang, planet-planet dan seterusnya, itu Tuhan ciptakan agar kita manusia bisa menangkap bahwa dengan adanya alam ini pasti ada yang menciptakan. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kemudian kepada saudara. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim jelas diterangkan bahwasanya Tuhan menciptakan alam semesta dengan adanya siang dan malam, bertanda bahwa Allah itu ada. Al-Quran yang menjelaskan itu. Di dalam surah An-Nisa, ya, Allah kemudian menjelaskan bahwasanya bukti keberadaanku adalah aku menciptakan alam ini. Dengan adanya siang dan malam, membuktikan kepada manusia bahwa aku itu ada. Makanya di dalam Al-Quran surah Fussilat diterangkan di dalam Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat jelas, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Apa kata Allah? Aku
akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaranku dari segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Itu Al-Quran menerangkan. Aku akan menyatakan bahwa aku itu ada dengan menciptakan alam semesta ini. Itu kata Allah. Oleh karena itulah kemudian Allah mengadakan keberadaan dirinya, memperlihatkan keberadaan dirinya dengan menciptakan alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah menciptakan alam kecil. Apa itu? Diri manusia. Jadi manusia ini adalah alam kecil yang menunjukkan segala yang hadir. Allah meringkas keagungan ciptaannya berupa alam dalam tubuh kita manusia. Jadi Allah meringkas segala ciptaan yang ada di atas muka bumi ini untuk kemudian menyimpulkan bahwa dia itu ada dengan menciptakan kita sebagai manusia. Makanya coba kalau kita nelaah diri kita nih, kita ini siapa? Tangan bukan tangan kita, kaki bukan kaki kita, mata bukan mata kita, kepala bukan kepala kita, ruh bukan ruh kita, suara bukan suara kita, semua hanya titipan. Titipan siapa? Titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran, sekali lagi, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 190, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda keberadaan Tuhan bagi orang yang berakal. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini, tidaklah engkau menciptakan alam semesta ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi bagi umat Islam, ketika ditanya, tunjukkan konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam itu adalah Tuhan Allah laisa kamitslihi syai', tidak bisa dilihat, tetapi cara untuk berhubungan, cara untuk beliau menampakkan keberadaannya dengan cara menciptakan alam semesta, dengan cara menciptakan manusia. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Cara kita berhubungan dengan Allah adalah beribadah. Dengan cara kita beribadah, dengan cara kita sujud, berdoa, itulah cara kita berhubungan dengan Allah. Pertanyaannya sekarang, ibadah seperti apa yang benar? Ibadah yang kayak mana yang benar? Cara menyembah Tuhan yang mana yang benar? Karena Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha mengetahui. Contoh, saya masuk ke masjid, berdiri, angkat tangan, Allahu Akbar, duhai engkau yang maha besar. Nah, Allah pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar, tahu, oh ini hambaku si fulan lagi memujiku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan tersenyum. Masya Allah, Masya Allah. Hambanya sedang memuji Tuhannya. Nah, tapi kalau di agama lain, yang disuruh entah apa-apa yang dipanggilnya untuk dia Tuhan kan. Kalau di Islam, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita fama lizzalimina min ansar. Ya Tuhan alam semesta, Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka,
sungguh engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Lalu kemudian umat Islam melanjutkan doanya, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Tuhanmu, Rabbus samawati wal ar, Tuhan pencipta langit dan bumi, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang taat berbakti kepadamu. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, Rabbus samawati wal ar, pencipta langit dan bumi, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji. Subhanallah. Kami menyeru kepada pencipta langit dan bumi yang menciptakan dua alam tadi, makrokosmos dan mikrokosmos. Itulah cara kami beribadah. Jadi kami tidak memvisualisasikan Tuhan, membentuk Tuhan berupa patung, membentuk Tuhan berupa manusia, membentuk Tuhan berupa burung, membentuk Tuhan berupa apapun itu. Kami tidak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan kami laisa kamitslihi syai'. Begitu hati kami berseru, Ya Rabb, Ya Tuhan yang maha melihat, Tuhan kami melihat, Tuhan kami mendengar, Tuhan kami menyaksikan. Tuhan kemudian tersenyum. Subhanallah. Nah, tapi kalau yang menyembah kepada makhluk, menyembah kepada ciptaan, itu kayak mana itu? Yang menciptakan geleng-geleng. Oh, hati-hati. Sebentar kalau zaman tidak datang. Nah, itu ancaman-ancaman. Jadi sekali lagi saudara, kesimpulannya adalah ketika Anda berbicara mengenai konsep Tuhan, Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Tak ada kemudian di alam semesta ini yang bisa lolos dari pantauan Allah, tak ada yang bisa lari dari jangkauan Allah. Jadi Al-Quran mengatakan, sedikit lagi 15 detik, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya. Apa kata Allah kemudian? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya sendiri. Jadi kami umat Islam, kalau Anda tanya mana Tuhannya umat Islam, kami tidak bisa nunjukin. Kok bisa kayak gitu? Karena Tuhan kami itu dimensi yang meliputi segala aspek. Ketika kami berkata dalam hati, Ya Rabb, dirinya Allah dengar. Ketika kami kemudian berniat jahat, aku ingin melakukan ini, Tuhan kami lihat, Tuhan kami mendengarkan. Kenapa? Karena Tuhan kami lebih dekat kepada kami daripada kami kepada diri kami sendiri. Tuhan kami, Tuhan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada diri kami daripada kami kepada diri kami. Coba bayangkan. Jadi bagaimana mungkin kami ingin membentuk Tuhan kami berupa makhluk? Tuhan kami meliputi segala-galanya, tak ada yang terbebas dari pengetahuan Allah. Baru kita mau niatkan dalam hati, Allah sudah tahu. Coba. Jadi bagaimana mungkin kemudian kami ingin membentuk Tuhan kami dengan makhluk? Nggak mungkin. Karena tataran makhluk adalah ciptaan, sedangkan Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Demikian. Jadi kan kalau ini saya tidak membawa keyakinan saya ya, cuman saya di sini membawa akal sehat saya ya, Bang. Di dalam Islam itu mukjizat itu hanya diberikan kepada manusia-manusia, dan di Kristen itu saya pribadi mukjizat itu milik Tuhan. Jadi pertanyaan saya di sini, Yesus dan Isa itu apakah orang yang sama dengan cerita berbeda? Apakah orang yang berbeda dengan cerita masing-masing? Oke, baik.
ketika berbicara tentang Nabi Isa, Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kami, ya, ketika berbicara terkait dengan sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, kemudian diberi mukjizat oleh Allah. Kami beriman wa wahablana lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi zurriyyatihi nubuwah. Wal kitab wa atainahu ajrah fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah menganugerahkan kepada Abraham, Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan Allah jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya termasuk Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang kami imani adalah para nabi yang datang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Salah satu nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel khusus itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di dalam Al-Quran diterangkan, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Al-Quran yang menerangkan itu. Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Ahli kitab ini siapa? Keturunan Nabi Abraham dari sisi Nabi Ishak. Lalu kemudian Allah mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Siapa orang yang zalim di antara mereka ini? Orang yang kemudian mengaku-ngaku Bani Israel tapi bukan. Orang yang kemudian ngaku-ngaku sebagai ahli kitab tapi bukan. Orang yang ngaku-ngaku kemudian pengikut daripada nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel tapi bukan. Hanya nyamar-nyamar. Itulah orang zalim. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Saya katakan nabi satu-satunya yang datang lahir tanpa ayah, yang diberi hikmat Injil, membangkitkan orang mati atas izin Allah, itu namanya adalah Isa alaihi salam atau Isa al-Masih. Lalu muncul tokoh yang dibentuk kemudian bernama Yesus. Orang-orang Yahudi tidak mengenal nabi bernama nama ini. Yang mereka kenal adalah Isa, Yesua, Hamasiah, Isa al-Masih, anak Miriam. Itu yang dikenal. Yesus adalah tokoh yang populer di barat. Kitab yang mendukung kemudian Yesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Kitab-kitab ini tidak diimani kemudian oleh orang-orang Yudaism. Praktisi Torah hari ini tidak mengimani buku-buku yang mengangkat kemudian nama Yesus. Mohon maaf nih, saya harus sampaikan. Kalau di Islam ada Al-Quran, kajian tentang Al-Quran dalam implementasi ibadah disebut kitab fikih. Cara sholat diurai di kitab fikih. Semuanya tata cara ibadah diurai di kitab fikih. Mereka pun punya kitab fikih, namanya kitab taharah. Satu cakupan dari kitab itu disebut taharah. Kitab cara membersihkan diri, bla bla dan seterusnya, disebut kitab Talmud. Di dalam kitab Talmud itu diterangkan yang namanya Yesus sangat sadis. Sangat sadis. Yesus disebut sebagai, mohon maaf, anak zina, anak haram. Bahkan di dalam Talmud disebutkan bahwa Perjanjian baru itu haram hukumnya dibaca oleh orang Yahudi. Di dalam kitab Talmud, Yesus direbus di dalam neraka, di dalam tinja kotoran manusia yang mendidih. Tidaklah mungkin itu adalah Nabi Isa kami, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nabi Isa kami itu tidak mungkin diperlakukan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Bible ada yang bernama Yesus ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, digantung di pohon. Mustahil itu adalah nabi kami. Mustahil.
Mustahile itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tentu yang diperlakukan seperti itu adalah orang yang diserupakan kemudian oleh Nabi kami. Jadi kalau saudara bertanya, apakah Yesus dan Nabi Isa itu adalah sama? Dalam ceritanya, dia adalah orang yang berbeda. Tetapi satu-satunya manusia yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam, Kristen menyebutnya Yesus. Cerita berlanjut kemudian yang memisahkan kita. Manusia suci yang dikasihi jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Allah tidaklah mungkin ditelanjangi, ditampar, diludahin, digantung, dibunuh dan seterusnya. Tidak mungkin. Karena dia adalah oknum yang dikasihi. Dia adalah orang yang intim kepada Allah. Dia adalah hamba Allah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin ditampar, tidak mungkin diludahin, tidak mungkin ditelanjangin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi dia mati terkutuk demi dosa-dosa para pendosa. Itu mustahil. Apatah lagi diajarkan bahwa dia adalah jelmaan pencipta langit dan bumi. Itu tidak mungkin. Jadi bukan saya memaksa saudara untuk mengimani apa yang saya sampaikan, tidak. Tetapi kita punya pola yang berbeda. Sahabat bertanya tentang Nabi Isa, kaitannya dengan Yesus. Saya jawab apa adanya. Bahwa ketika berbicara tentang Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kami menyebutnya Nabi Isa. Dia adalah manusia suci. Kalian menyebutnya Yesus, dan dia adalah, mohon maaf, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, dia adalah manusia yang menjadi kutuk karena dosa-dosa kalian. Kejam kalian ini, kejam sekali, kejam. Kalian curi ayam, kalian curi sendal, kalian yang ngupil sendiri, kalian melakukan dosa, tapi dosa kalian limpahkan kepada orang yang suci. Subhanallah, na'udzubillah. Kami di Islam tidak memiliki konsep seperti itu. Kami diajarkan untuk bertanggung jawab. Dosa kami tidak ditanggung oleh Nabi kami, dosa kami tidak ditanggung oleh Tuhan kami. Allah Subhanahu wa taala mengutus kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatsu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengutus seorang rasul dari kaum jahiliyah, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan tentang ayat-ayat suci Allah, yang mensucikan jiwa mereka, mensucikan umatnya, dan mengajarkan kepada umatnya kitab dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bukan untuk menebus dosa. Beliau kemudian yang mulia datang untuk mensucikan umatnya. Jadi kami ini adalah umat yang disucikan. Bukan umat yang ditebus kayak di Pegadaian, tetapi kami adalah umat yang disucikan. Ketika kami disucikan, maka tempat kami bukan ke neraka. Orang-orang suci itu kembalinya ke surga. Silakan, Bu. Jadi begini Bang, kan memang dengan akal pribadi saya, Tuhan itu kan tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Makanya saya sangat tertarik dengan Islam. Tetapi ada sedikit keraguan tentang pertemuan Musa dengan Tuhan itu. Di situ kan ada api yang menyala dan apa di situ, pohon ya kalau nggak salah ya. Jadi itu dengan api yang menyala itu. Sementara kan Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak serupa dengan ciptaannya. Itu bagaimana itu Bang? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 143 menceritakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang bermunajat pada waktu yang telah ditentukan, dan Tuhan berfirman kepadanya, "Ya Musa." Lalu Musa kemudian berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Aku tahu Engkau ada. Aku yakin Engkau ada ya Rabb. Tahu aku. Aku paham betul bahwa dirimu itu ada. Aku ingin melihat kamu ya Rabb. Izinkan aku
Aku pingin melihatmu. Pingin kali. Aku tahu engkau ada. Aku yakin dirimu itu ada. Engkau wujud ada. Tapi aku pingin melihatmu ya Rabb. Karena Allah kemudian tidak ingin mengecewakan nabinya Nabi Musa alaihissalam. Ketika kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, aku beriman, aku percaya kamu itu ada ya Allah. Namun izinkan aku ingin melihatmu. Aku ingin lihat kamu. Kamu itu seperti apa adanya? Allah kemudian menjawab pada Nabi Musa, Lantarani. Lantarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Tapi oleh karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa kemudian terkagum-kagum selama di Gunung Tursina atau Sinai, melihat batu-batu, air yang mengalir di lereng-lerengnya yang indah, bergantinya siang dan malam, burung-burung yang terbang. Lalu Allah kemudian berfirman, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Itu yang diterangkan kemudian. Coba kau lihat gunung ini Musa. Kau lihat batu-batu ini di sekitarmu. Kalau mereka bisa menampung kedatanganku, maka kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi saudara? Allah melanjutkan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang, belum datang padahal, belum datang kemudian, ja'alahu dakka, semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Wa harra Musa saifa. Lalu apa yang terjadi terhadap Musa? Pingsan. Tiba-tiba dia kemudian tidak sadarkan diri. Dan saat Nabi Musa tersadar, beliau Nabi Musa kemudian mengucapkan, amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Saya beriman kepadamu. Benar-benar aku tak mampu melihatmu. Berarti fakta lapangan, nabi-nabi aja nggak pernah melihat Tuhan. Kok ada yang menulis-menulis Bible melihat Tuhan, ada yang membunuh Tuhan, ada yang melahirkan Tuhan. Jadi Allah itu tidak bisa kemudian diserupakan, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara bertanya, Nabi Musa melihat api, Nabi Musa mendengarkan suara, Al-Quran menjawab dalam Quran Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat 51, Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa? Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaba aw yursila rasulan. Tidak patut bagi manusia, siapapun dia, mau dia nabi, mau dia rasul, termasuk Yesus yang Anda tuhankan, tidak mungkin kemudian Allah pencipta langit dan bumi berbicara langsung kepadanya kecuali dengan 3 cara. Yang pertama melalui wahyu, kedua melalui tabir, yang ketiga melalui utusan malaikat. Yang terjadi kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berbicara kepadanya melalui tabir. Allah berbicara kepadanya melalui perantaraan wahyu. Allah kemudian berbicara kepada Nabi Musa melalui malaikat. Kalau Anda kurang yakin dengan Al-Quran, silakan Anda baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 7, nomor 35, nomor 38, nomor 53. Subhanallah, di situ diceritakan lengkap. Nabi Musa kemudian menerima Taurat dari pernyataan-pernyataan para malaikat. Jadi yang datang kepada Nabi Musa bukan Allah, tapi Allah berbicara kepadanya melalui perantaraan tabir. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Makanya Nabi Musa diceritakan Allah mengatakan lantarani walakin insur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Itu yang jelaskan. Falamma
afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka Nabi Musa mengatakan, di antara kaumku, wahai Tuhanku, akulah yang pertama kemudian menjadi mukmin, menjadi muslim, menjadi beriman pada masaku. Demikian. Silakan kalau masih ada, Bang. Jadi Ya dong, pria. Jadi kalau untuk saat ini sangat-sangat terima kasih atas penjelasannya, dan untuk kali ini saya rasa sudah cukup sih Bang. Iya, Masya Allah. Jadi bagaimana menurut saudara? Apakah Anda yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ya kalau gini loh Bang, kalau di keyakinan saya itu kan ibaratnya terlalu, kalau akal saya menilai terlalu, Tuhan itu kan menurut saya tidak butuh makhluknya, tapi makhluknya yang butuh Tuhan. Benar. Tapi di dalam pribadi saya, Yesus itu sangat membutuhkan manusia, sehingga manusia harus mengagung-agungkan Dia. Di situ di situ saya berpikirnya, loh ini bagaimana ya, Tuhan yang seperti apa ini? Gitu loh Bang. Jadi kan memang saya sangat tertarik tentang Islam ini, dan istri saya juga selalu menyatakan bahwa coba pelajari dulu Islam itu seperti apa itu, gitu Bang. Masya Allah. Iya, jadi orang yang belajar itulah yang kemudian akan sampai kepada Al-Quran. Orang yang tidak belajar itu tidak akan sampai kepada Islam, kecuali mereka yang lahir dalam keadaan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwa orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah orang yang menggunakan akalnya. Orang yang tidak menggunakan akal tidak mungkin kemudian sampai kepada Allah. Itulah yang saya terangkan tadi terkait dengan eksistensi Tuhan. Tuhan ingin dikenal dengan cara mencipta alam semesta. Karena Dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Andai saja ikan-ikan yang ada di tambak itu memiliki akal, tanpa melihat si pemilik tambak, dengan adanya bertaburan pakan yang disiram ke permukaan air tempat mereka hidup, maka bagi ikan, dia sudah tahu bahwa ada Tuhan pemilik tambak yang memelihara kehidupan kita sebagai ikan di dalam tambak. Andai saja ikan yang ada di dalam tambak itu bisa berpikir, maka ketika kemudian air yang ada di tambak itu dikurangi dan ditambahkan, mereka akan sampai kepada poin bahwa ada yang memelihara tambak ini sampai kita masih bisa hidup sampai hari ini. Begitulah manusia berakal. Alam semesta ini ibarat tambak, kita adalah ikannya. Andai saja tak ada hujan, andai saja tak ada matahari, andai saja tidak ada siang dan malam, andai tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh, begitu ditebang, dipanen, tumbuh lagi berikutnya, maka kemudian mustahil itu bisa terjadi andai saja Tuhan itu tak ada. Makanya Al-Quranul Karim menerangkan dengan adanya siang dan malam itu bukti adanya aku. Bukti adanya aku ciptakan kemudian siang dan malam. Bagi orang yang berfikir, mereka akan sampai kepadaku. Tapi mereka yang tidak menggunakan akal, tidak akan sampai kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat detail di dalam Al-Quranul Karim. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan, dalam keberadaan adanya langit dan adanya bumi, dan bergantinya adanya malam dan adanya siang, itu terdapat tanda-tanda adanya Tuhan bagi orang yang berakal.
Sayangnya ikan yang ada di kolam tidak berakal. Makanya dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang punya akal, manusia yang punya akal, tapi masih menyembah kepada sesamanya manusia. Apa kata Allah? Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ikan yang ada di kolam tidak bisa menemukan dan tidak mengenal siapa yang membuat kolam, siapa yang memberinya makan setiap saat, siapa yang memberikan air ditambah setiap hari, karena mereka tidak punya akal. Tapi manusia diberi akal. Lihat langit begitu tinggi tanpa tiang, lihat kemudian hari ini siang, sebentar lagi akan petang. Siapa yang menciptakan itu semua? Pemerintah tidak mungkin, PBB tidak mungkin. Lalu siapa? Dialah pencipta langit dan bumi. Lalu kenapa pencipta kita harus menjadi bayi? Kenapa Tuhan kita harus mati dibunuh oleh manusia? Sedangkan alam semesta ini begitu luas, begitu besar. Pasti butuh hakikat pencipta yang menjaga setiap saat. Karena ketika alam semesta ini kehilangan kuasa pencipta, ketika kuasa pencipta itu hilang, mati dibunuh oleh ciptaannya, maka hancur leburlah alam semesta ini. Kembali lagi, Iya bang. ayatil liulil albab. Ini hanya tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal, dia masih sibuk mencari Tuhan. Yang mana yang Tuhan yang benar? Yang bapak, yang anak, atau yang mana? Masih sibuk. Tapi orang yang berakal, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Demikian. Ibaratnya kan gini bang, saya kan memiliki satu istri dan 2 anak. Apabila kami dan istri saya masuk Islam, bagaimana dengan anak saya? Kan ibaratnya kan anak saya belum berakal, satu masih umur 2 tahun, satu lagi baru lahiran seminggu yang lalu. Itu bagaimana? Apakah orang itu perlu syahadat ataukah harus saya perkenalkan dengan Islam tapi tidak perlu syahadat gitu loh bang? Ya, Masya Allah. Al-Quranul Karim menyatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, surga Eden adalah dipersiapkan oleh Allah untuk tempat masuknya orang-orang yang soleh bersama dengan nenek moyangnya, istri, pasangan-pasangannya, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Surga Aden dipersiapkan untuk mereka yang beriman bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarganya. Nah, sekarang saudara bertanya, bagaimana dengan anak-anakku? Anak-anak lahir itu dalam keadaan suci. Mereka kemudian tidak ada dosa. Kenapa? Karena sejatinya mereka adalah muslim. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, pada masa penciptaan mereka dikeluarkan dari keadaan ruh. Mereka mengatakan apa? Wa ashhadahum, ketika kemudian kita dipersaksikan oleh Allah di alam ruh, ala ampusihim, kepada makhluk yang berupa manusia, anak keturunan Adam. Apa kata Allah di alam ruh? Alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Anak-anak kita yang masih di alam ruh berkata apa? Ya Rabb, ya Allah, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Subhanallah, lahirlah anak kita. Begitu di alam ruh anak kita bersaksi di hadapan Tuhan, engkau adalah Tuhanku. Begitu lahir jadi anak kita, justru kita mengajarkan mereka menjadi kafir, ingkar terhadap syahadatnya di alam roh. Kita ajak mereka kemudian menyembah kepada yang bukan Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak kita? Anak kita belum balik. Mereka kemudian itu masih suci. Mereka masih tertuntun dengan syahadatnya di alam roh. Mereka berkata, bala syahidna, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Begitu masuk ke dunia dibungkus oleh daging, dipengaruhi kemudian kita. Tapi ketika kita kemudian menjadi muslim, maka kewajiban kita kemudian menjaga anak-anak kita untuk menjadi muslim. Kalau mereka belum balik, ajak sholat, ajak belajar mengaji. Tidak perlu disyahadatkan anak-anak kecil itu, nggak perlu. Dia akan mengikut apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Setelah sahabat ini suami istri masuk Islam, perdalam Islam,
Rajin sholat, belajar mengaji, bimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu adalah perintah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan istrimu, anak-anakmu, cucumu dari api neraka. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita? Kita dulu yang menjadi contoh. Apa yang harus kita contohkan? Sholat. Kita contohkan istri kita, saya sholat loh, sholat juga ya ma, iya pak sholat. Anak-anak kita diajarin sholat ya ma, iya pak sholat. Subuh hari berjalan bergandengan tangan ke masjid, subhanallah. Pulang dari masjid bersama-sama bersendagura olahraga kecil, kemudian ngaji-ngaji kecil, ngaji sedikit maksudnya, habis itu mandi bertebaran kemudian di atas muka bumi, bapa ke kantor, istri masak, habis itu anak sekolah, anak pulang, ibu mengajak anak-anaknya kemudian untuk sholat, ajak mereka mengaji bla bla, suami datang cium tangan, salaman, menikmati kehidupan keluarga, mawaddah warahmah. Subhanallah, mati masuk surga karena Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Subhanallah, Islam, keluarga Islam dipersiapkan surga Aden di mana kita masuk di dalamnya bersama dengan anak kita, istri kita. Kalau di dunia ini Bung, di dunia ini tempat terindah, taruhlah misalnya di Dubai, tempat terindah, kita datang ke sana bersama dengan anak, dengan istri kita. Tapi sifatnya sementara. 1 bulan paling lama balik ke Indonesia. Tapi kalau di surga, selama-lamanya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanallah. Di dunia ini bersama dengan anak istri kita, kita bahagia saja, luar biasa. Apatah lagi di jannah, di surga, hidup kekal bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak kehilangan ibu, kita tidak kehilangan ayah, kita tidak kehilangan kakak, saudara, adik, semuanya satu keluarga masuk ke dalam surga dengan penuh fasilitas dan kebahagiaan yang tak ada taranya dan tak ada akhirnya. Siapa yang tidak ingin? Semuanya ingin. Pertanyaannya, apakah itu pasti ada? Pasti ada, Bung. Saya kasih analisa sederhana. Sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya berpikir, ya Rob, saya tinggalkan pekerjaan ke Jakarta, habis itu ke Bandung, siap itu ke Medan, balik lagi, tembus ke Cibubur, nanti ke mana-mana, sebulan lebih loh, lama yo, lama, sebelum terjadi lama. Hari ini saya sudah ada di Makassar kembali, sebulan itu hanya seperti 2 menit. Artinya relativitas waktu sebelum itu terjadi ke depan berasa lama, tapi ketika kita sudah sampai pada poin akhir, kita tengok ke belakang, ternyata yang kemarin sebulan itu cuma sampai 2 menit kurasa. Artinya apa? Apakah surga neraka itu ada? Ada. Kita sedang menuju ke sana. Berasa lama karena kita masih ada di sini. Tapi begitu sampai kepada ajal datang, tak 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 tak, wahai si fulan, oksigen yang Tuhan persiapkan untukmu, Allah habiskan untukmu hari ini. Tanah yang engkau pijak tak mau lagi engkau injak dengan kakimu itu. Dunia sudah enggan engkau tinggalin, saatnya aku datang menjemputmu untuk kembali kepada alam barzakh. Ada yang bisa melawan? Tak ada. Ada jabatan, ada pangkat, ada ilmu bela diri yang bisa melawan? Tak ada. Detik-detik itu menghantar kita sampai ke sana. Apa yang terjadi? Sekarang roh kita masih terbungkus oleh daging. Kita masih bisa memilih. Mau makan ini? Gak enak. Makan ini? Jangan, bagus yang ini. Mau pergi? Jangan hari ini. Hari Selasa aja. Jangan minggu ini. Minggu depan aja. Kita masih punya kehendak free will. Tapi ketika kemudian jasad kembali ke tanah, roh tinggal sendiri saja. Apa yang roh ingin kehendaki, tak bisa lagi. Roh tidak punya apa-apa lagi. Roh sudah tidak punya daya apa-apa. Saya ingin ke Jakarta, saya ingin ke Bandung, enggak ada. Lalu apa yang terjadi? Roh sepenuhnya bertunduk kepada aturan Allah. Roh tidak bisa ngapa-ngapain.
Ya Rab, apa? Pulang ke bumi lagi. Mau ngapain? Aku ingin bersatu dengan jasadku lagi. Enggak, belum saatnya. Nanti kusatukan jasadmu pada saat hari kebangkitan. Sekarang belum. Jadi aku begini aja. Ya, nikmatin. Kau di alam roh, ketika di dunia hidupmu banyak melakukan kemaksiatan, tengok tuh, aku putarkan videomu. Itu tempat kembalimu nanti. Lihat itu neraka sampai kiamat datang. Ya Rob, jangan ya Rob. Tidak bisa, itu amalanmu. Di dunia kau sudah bertemu dengan orang-orang beriman kan? Di dunia kau bertemu dengan umat nabiku. Aku ajarkan mereka untuk menyampaikan risalah kenabian yang mengajarkan kamu kepada kebenaran kan? Iya. Kamu lalai kan? Iya. Nah, lihat tuh video. Ini tempat kembalimu. Maka alam barzah itu disebut dengan alam penyesalan. Kita mau balik ke bumi, gimana ceritanya? Daging kita sudah membusuk. Kalaupun kita terpaksa harus masuk ke dalam jasad yang sudah membusuk, keluar dari bumi, anak istri kita mau terima? Orang di kampung mau terima? Orang sekota mau terima kita? Tidak. Akan menggemparkan dunia bahwa mayat hidup berjalan dengan badan yang membusuk. Kita dipikir apa? Setan. Jadi tak ada tempat kembali. Maka sebelum detik itu datang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya itu solusinya. Kenapa? Pada saat jasad tertimbun 2 meter dari permukaan tanah, jasad tak bisa bergerak apapun. Apa yang bisa kita lakukan? Harta tak bisa apa-apa. Anak yang titelnya jabatannya berjenderal-jenderal berbintang-bintang bisa apa? Istri kita yang punya harta berlimpah-limpah bisa apa? Tak bisa apa-apa. Kita tak bisa melakukan apa-apa. Tugas kita sekarang adalah menghadap kepada keridaan pencipta. Itu tugas kita. Roh akan dihadapkan dengan kelakuan kita ketika kita hidup. Tak ada bisa apa-apa. Roh mau ngapain? Roh kita mau ngapain? Tidak bisa. Kita mau ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah di alam roh, kembali ke alam barzah, kembali kepada hakikat yang semula. Apa itu? Qalu bala syahidna. Persaksian kita dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dulu kamu waktu di alam roh, kamu mengatakan kamu bersaksi aku ini adalah Tuhanmu. Iya kan? Iya. Kok kamu begitu masuk di dunia? Aku berikan akal. Tapi kenapa kamu lengah? Kenapa justru kamu melupakan aku? Alastu birambikum. Kamu jawab, bala syahidna. Begitu kau di dunia, tidak kutinggalkan kau menjadi yatim piatu. Aku utus nabi, aku utus orang-orang berimanku, aku utus orang cendekiawan dari agama yang kuridai. Aku kasih kau kitab suci. Kitab suci ku biarkan kemudian murni sampai kiamat. Kenapa kau nggak pakai? Malah kau pilih surat kabar. Ada kitab sebagai pedoman untuk kembali kepada jalanku siratul mustaqim. Aku sengaja menjaga kitabku. Aku sengaja menjaga kalamku. Agar aku adil kepada seluruh makhlukku setelah Nabi yang terakhir aku utus. Tapi mengapa kamu lebih memilih ingkar, memilih zalim, menjadi orang munafik, menjadi orang kafir? Saatnya sekarang kau hidup dengan ulahmu sendiri. Ketika kamu ada di dunia, kamu sombong, kamu ponga, hanya jabatan sedikit aja kamu sombong, merasa kau paling hebat, orang semuanya kecil. Dengan jabatanmu kau merasa sombong, dengan apa yang kau miliki kau memandang rendah semua orang. Sekarang kamu apa? Jabatanmu mana? Hartamu mana? Panggil. Sembahan-sembahanmu yang hebat-hebat itu panggil. Yang konon katanya dia membangkit, dia yang kemudian memberikan hidup kekal, panggil. Yang katanya dia menebus dosa-dosamu, panggil sekarang. Hadapkan dia kepadaku. Mampu tidak dia menyelamatkan kamu? Sementara dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbukum. Ya Maryam, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku sungguh mau pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Lalu siapa yang akan hendak menjadi penolong kita? Tak ada. Satu-satunya penolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu yang ditunggu oleh umat Islam sebagai pengharapan terakhir. Apa itu? Syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita tenggelam oleh dosa, di saat kita kemudian dalam penindasan siksaan, kita masih punya harapan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin kita surga. Wahai umatku, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga.
Oke, Bang Juma izin kupotong sedikit ya Bang Juma Ya, ya. silakan. Masya Allah. Jadi begini kan, saya ini membawa kepribadian saya, bukan membawa tentang Bibel saya. Nanti nggak enak juga sama saudara saya yang Kristen. Iya, silakan. Di dalam akal logika saya, kalau konsep dosa yang ditebus itu, kalau menurut saya tidak ada. Dan saat ini kan saya Kristen. Lalu bagaimana dosa-dosa saya itu sepanjang Kristen, lalu saya masuk surga? Kan di konsep surga dan neraka ini kan, perbanyak amalmu persikit dosamu. Kalau mau masuk neraka, perbanyaklah maksiat, persikit amal. Contohnya kan, kalau kita ingin masuk ke surga kan, otomatis amal yang kita apakan, pahala. Jadi bagaimana dosa saya sebelum-sebelumnya? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Al-Quranul Karim menerangkan gini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Zalika yaumut tagabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'at wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan seluruh umat manusia. Itulah hari di mana Allah akan mengungkapkan semua dosa-dosa manusia. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya seluruhnya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ketika hari ini Anda bersyahadat beriman kepada Allah, seluruh dosa-dosa Anda itu dihapuskan oleh Allah. Dan kebaikan-kebaikan yang pernah Anda lakukan itu masih dipertahankan, dipertanggungkan untuk diberikan kepada Anda. Namun satu hal yang perlu saudara pahami, andai saja kita hidup dari sejak kita dilahirkan sampai usia kita 87 tahun meninggal dunia, yang kita lakukan hanya kebaikan. Tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Artinya amalan kebaikan kita itu menumpuk. Mungkin bisa sampai ke langit ketujuh tumpukan-tumpukan kebaikan kita. Itu sama sekali tidak bisa ditukar dengan surga. Jangankan amalan kebaikan kita ditukar dengan surga, ditukar dengan satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita ini saja nggak sanggup. Jadi amal kebajikan kita ketika dibandingkan dengan surga nggak seimbang. Surga tempat kenikmatan yang tiada tara dan kekal. Amalan kita berapa sih? Tidak seberapa amalan kita ini. Kita hidupkan usia kita 500 tahun untuk beramal baik. Tidak akan pernah menutupi apa yang akan Allah berikan kita kelak di jannah. Jadi apa dong yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Ridanya Allah. Apa rida Allah itu? Izin Allah, restu Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan izin Allah? Dengan cara kita beriman, dengan cara kita berbuat baik. Jangan hitung amal, jangan hitung kebaikan, jangan. Kita rida aja, minta ridanya Allah. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Tunduk kepada Allah dengan tunduk yang ikhlas. Membuat baik kepada manusia dengan perbuatan yang ikhlas. Jangan nunggu yang lain. Karena tidak ada amalan yang bisa ditukar dengan surga. Nggak ada. Tidak ada amalan yang bisa kita tukar dengan neraka. Tak ada. Semua hanya ridha Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah. Tuh penekanannya situ. Siapa yang beriman kepada Allah wa ya'mal salihah dan melakukan ajaran amalan-amalan saleh, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Yang kita kejar di sini bukan pahala. Yang kita kejar di sini bukan lari dari dosa, enggak. Yang kita tunggu di sini adalah ridhanya Allah. Kenapa? Karena ketika gubernur atau presiden, calon presiden berjanji akan digratiskan, kita sebagai manusia dan yang menjanjikan sebagai presiden sebagai manusia, tentu kita tidak yakin sepenuhnya bahwa janjinya itu akan dikabulkan. Tapi ketika yang maha hak, yang maha benar berjanji, mustahil ingkar terhadap janjinya.
Maka karena Allah sudah menjanjikan, maka tak perlu lagi kita ragu tentang kebenaran. Tidak perlu ragu lagi kemudian kita tentang selamatnya kita. Selama kita menjadi Islam, selama kita kemudian tidak durhaka kepada Allah, tidak musyrik, tidak kemudian menduakan Allah, maka yakin dan percaya janji Allah itu pasti mutlak terjadi. Al-Quran mengatakan apa, Bung? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan kemudian zakat, memberi makan yatim piatu, bla bla dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara dirinya dari berzina. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Famadi bentaga wara adzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan memelihara janji-janjinya. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Hafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika hum warithun, mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yaitu mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Coba bayangkan, ini janji Allah. Orang yang salat akan diberi warisan firdaus, bukan warisan tanah 100 hektar, perkebunan, hotel, lapangan terbang, bukan, tapi surga yang dijanjikan, surga firdaus sebagai warisan. Jadi berbahagialah umat Islam yang memelihara salatnya, karena Allah pencipta langit dan bumi yang maha hak, yang maha benar, yang tidak ingkar terhadap janji-janjinya, menyatakan aku berikan warisan kepada umatku yang mendirikan salat. Warisan apa? Surga firdaus. Yang namanya warisan tidak boleh diambil oleh orang lain. Yang namanya warisan itu adalah hak prerogatif sang pewaris. Alhamdulillah, umat Islam mendapatkan warisan surga firdaus. Subhanallah. Silakan, Bang. Jadi dosa Anda itu dihapus ketika Anda kemudian beriman kepada Allah, beramal soleh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my brother, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gemang. Bang Gemang. Subhanallah, tadi omongan Bang Zuma itu buat satu dukungan kita, spirit kita untuk lebih maju lagi untuk berdakwah ya. Ternyata Allah memberikan kemudahan kita untuk menikmati nikmat yang Allah berikan pada kita. Salah satunya dengan nikmat iman, Allah cukupkan hidup kita. Allahu Akbar, subhanallah. Sebagaimana katakan Quran, wa iskulna dkhulu hazil qaryati faqulu minha haitsu si'tum ragadan wa dakhul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Di sini Allah mengatakan kalau kita berbuat baik, ikhlas pada Allah, apa yang kita mau, Allah akan penuhi kebutuhan kita, bukan sekundernya, tapi pokoknya, primernya kita dibutuhkan. Yang kita butuhkan itu dipenuhi oleh Allah. Itu saya katakan pasti. Ingat ya Bang Zuma ya, 2 tahun yang lalu saya datang Kalimantan dalam keadaan gak ada apa-apa. Alhamdulillah Bang, Allah hebat ya Bang. Allahu Akbar. 1 rokok batang saya itu gak ada yang kurang di sini Bang. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Allah, wallah, la ilaha illallah ya. Saya bersumpah ini,
Detik ini saya menjaga sholat saya dan Allah nggak pernah melupakan rezeki untuk saya. Masya Allah. Jangan takut teman-teman. Ya. Terus jalan membangun Zuma ini. Dia ini orang yang selalu istiqomah di jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa man ittaba'atani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya, itu jalannya Rasulullah itu yang dilakukan sama Bang Zuma ini. Apa harga diri kita kalau seandainya kita itu sampai menjual nama agama kita demi kebutuhan perut kita, demi jabatan, demi ketenaran? Gak ada itu semua. Ini Allah akan angkat derajat manusia itu pada saat kita tuh bicara sesuai dengan agama kita. Ini dia contohnya orang ini. Kita berjibaku dulu dengan Bang Zuma. Iya. Alhamdulillah. Itu. Makanya saya salut sama orang, ya Allahu Akbar abang kita ini. Ya kita bareng-bareng kita lindungin para mufasir kita, para ulama-ulama kita. Ini termasuk ulama kita dia. Ulama kita, yang namanya ulama itu orang berilmu. Mari kita berjibaku sekarang untuk melindungi para ulama kita. Jangan sampai kita mengikuti seperti Al-Maidah ayat 63. Mentang-mentang dia ulama, lalu terjadi penghinaan, penghujat kepada Islam. Kita duduk manis saja di rumah. Itu Allah benci sama orang-orang kayak gitu. Surat Al-Maidah ayat 63, silakan dibaca. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Kalau Allah peduli, kalau kita peduli kepada Allah, Allah itu tersenyum sama kita. Ini salah satu. Gak ada sia-sia hidup kita di dalam jalan Allah. Gak ada. Saya pastikan itu. Pasti wallahi, saya bersumpah. Karena saya yakin Allah gak pernah membiarkan saya di dalam kehinaan. Apalagi kalau ada kawan kita di sini sama Muslim, dia itu baru mu'alaf ya. Biasanya dia itu diuji oleh Allah, dihinakan oleh keluarganya, diusir dari keluarganya. Tapi ingat, Anda itu sudah menjadi saudara kami, saudara seiman kami, yang di antara kami akan memberikan syafaat dengan yang lainnya. Insya Allah, dengan adanya Komal ini semakin banyak syafaat-syafaat yang akan kita dapat dari saudara kita. Subhanallah. Lanjut Bang Zuma. Saya gemetar setiap ngomong Bang Zuma ini. Mungkin lagi lapar Bang. Bukan Bang. Belum tidur kali. Bukan Bang. Bagaimana mau tidur? Orang bantalnya belum dibalikin. Itu bantal Spiderman kapan dibalikin? Jadi saudara Gema ini ya, sama-sama kami di kelasnya Ustadz kami kemarin belajar tentang akar kata bahasa Arab dalam Al-Quran. Beliau itu kebanyakan tidur di belakang. Oke, kita kembalikan Bang Gemah ke sahabat kita yang bertanya. Silakan kalau masih ada yang ingin dipertanyakan. Dan gini loh Bang, kan saya ibaratnya sudah memeluk agama Islam. Lalu bacaan sholat itu saya tidak mengerti. Apa boleh saya hanya sekedar ikut saja di masjid? Ya, awalnya ikut, setelah itu belajar. Karena perintahnya ikra. Ikra itu artinya belajar. Belajar, telaah, pelajari, tadaburi. Itu ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita sebagai umat Islam harus benar-benar berilmu. Kita ibadah, kita tahu ilmunya. Kita melakukan satu hukum, kita tahu ilmunya. Ya, tapi karena sahabat ini mu'alaf, maka belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan. Kenapa? Karena ilmu yang kita pelajari dalam Islam, ketika kita belajar, mati dalam keadaan belajar Islam, mati syahid. Kita belajar, apa yang kita pelajari lalu kemudian kita ajarkan kepada anak kita, kepada orang lain, maka amalan yang kita lakukan itu mengalir terus menerus sampai hari kiamat. Misalnya nih, saudara belajar surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya itu yang Anda bisa. Lalu sahabat ini ajarkan kepada anak-anaknya. Besok hari dia hafal bacaan itu dari antum, dari saudara. Begitu kita sudah tak ada di dunia, setiap kali dia membaca surah itu karena kita yang ngajarin, pahalanya ngalir juga ke kita. Beliau anak kita ngajarkan kepada cucu kita juga mempelajari dan menghafal ayat itu dan mengamalkan. Setiap kali cucu kita membaca, pahalanya mengalir ke kita. Cicit kita diajarin juga, begitu terus menerus. Dia menjadi santri, dia pesantren, dia dirikan sekolah-sekolah, dia ajarkan semua siswanya bacaan Al-Fatihah, maka seluruh bacaan Fatihah murid-muridnya itu pahalanya mengalir kepada kita. Subhanallah. Inilah indahnya Islam. Makanya usia umatnya Nabi Muhammad itu diperpendek. Kenapa? Cakupan cari amalnya itu sangat luas. Bayangkan saja puasanya itu senilai dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa tahun itu abang-abang? Kalau 1000 bulan. Kalau 1 tahun 12 bulan. Kalau 100 tahun berarti taruhlah 8 kali 10. Berarti berapa itu? 8 tahun. Subhanallah, gila. Berarti sama halnya, misalnya 86 tahun, kita berpuasa sebulan penuh, itu pahalanya sama dengan kita beribadah selama 86 tahun kurang lebih. Nah, kalau dalam kehidupan kita melewatkan 30 bulan suci Ramadan, atau 40 bulan suci Ramadan, kalikanlah tadi, maka usia kita jauh dibandingkan usia yang ada menurut tingkatan amal perbuatan yang kita lakukan. Subhanallah. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita menghafalkan surah-surah itu dari kita sampai ke anak keturunan seterusnya, 7 turunan ke depan, maka pahala kita, subhanallah. Makanya Allah menjanjikan itu, bahwa orang-orang yang sholat sudah pasti mengajarkan anaknya yang sholat. Orang-orang yang menjaga amanah sudah pasti menjaga anaknya untuk mencari amanah. Orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang menjaga kemudian kemaluannya untuk tidak berzina, maka orang itu pasti mengajarkan keturunannya melakukan hal yang sama. Maka itulah dikatakan, siapa yang memelihara sholat, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mendapatkan warisan, yaitu warisan surga Firdaus, mereka hidup kekal di dalamnya. Subhanallah. Jadi kalau hari ini Anda bersyahadat, lalu kemudian Anda sholat, silakan ikut gerakan imam. Lambat laun, mau tidak mau pasti sahabat ini akan belajar. Akhirnya menjadi guru dalam rumah tangga. Ingat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Jadi kita harus berilmu dulu, jaga diri kita. Habis itu kita ajari anak istri kita. Kalau itu sudah terjadi, subhanallah, indahnya hidup ini. Silakan. Ya, silakan Bang Misteri. Ya, silakan Pak Pria. Ya, kalau untuk saat ini sudah cukup sih, dan tentang pernikahan pun sudah cukup mengerti. Pada intinya memang kalau di dalam pernikahan ini harus nikah lagi, iya kan Bang? Iya, betul. Dan bagaimana itu Bang, kan di Islam itu kan orang yang menghafal Al-Quran, anak yang menghafal Al-Quran bisa untuk menyelamatkan kedua orang tuanya di alam sana nanti. Jadi bagaimana saya seorang mualaf misalnya, tapi orang tua saya belum Islam, tentu kan di konsep Islam ini kan yang bukan Islam tidak akan masuk surga. Dan apabila saya masuk surga dan orang tua saya tidak masuk surga, apakah bisa saya menolong orang tua saya tersebut di satu saat nanti? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Saya jawab,
Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya ayat 23. Apa kata Allah? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Yang mengerjakan surga, neraka bukan kita, tapi Allah. Nah, sekarang kalau Anda punya anak atau Anda sendiri jadi penghafal Quranul Karim, lalu kemudian ada kemudahan, barang siapa yang menghafalkan Al-Quran 30 juz, maka dia bisa memberikan keringanan atau surga kepada sekian banyak keluarganya. Nah, kalau misalnya orang tua Anda demikian adanya, Anda punya hubungan dengan Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan, Allah maha memutuskan. Maka kita tidak punya hak untuk melarang itu. Kita tidak punya hak untuk membatasi Allah. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Itu hak prerogatif Allah. Kalau Allah ingin memasukkan kedua orang tua kita ke dalam jannah, bukan hak kita untuk melarang, bukan hak kita untuk memerintah. Semua kembalikan kepada Allah. Surga nerakanya seseorang tergantung kepada Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak perlu pertanyakan itu. Maksudnya itu adalah hak prerogatif Allah untuk mengatur. La yus'al amma yaf'al. Jadi apa tujuan kita kemudian? Melakukan kebaikan-kebaikan. Anak kita ajak menjadi penghafal-penghafal Quran. Semoga ya Allah memiliki ilmu yang luar biasa. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai manusia, pengetahuanmu itu terbatas. Akulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Seperti itu sahabatku. Jadi kita harus berpositif nih kepada pencipta kita. Jangan kita negatif kepada pencipta. Lalu kenapa ada hadits yang mengatakan orang tua dilarang doakan bla 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 dan seterusnya? Ya kalau ada sekarang nih, misalnya nih ya, hikmahnya nih. Misalnya ada orang yang kemudian diberi jabatan kayak Bang Suma didatangkan kemudian misionaris. Bang Suma, ya paman, hentikan debat-debat itu bang. Ini ada uang kopi sekian miliar bang. Tapi berhenti. Dan ikut kami penginjilan. Andai saja bisa. Andai saja Rasulullah mengatakan, doakan aja orang tuamu yang mati dalam keadaan kafir, doakan aja. Insya Allah nanti dia masuk surga. Doakan. Andai saja itu ada kaidah itu, maka boleh jadi orang yang lemah imannya akan memilih duit yang tadi. Biarkan aja aku mati, biarkan aja aku masuk Kristen misalnya. Yang penting anakku tetap di Islam, ku ajarkan mereka menjadi penghafal Quran. Ketika aku mati nanti, mereka akan mendoakan aku dan aku masuk dalam surga. Jadi aku dapat keuntungan dua. Di dunia saya kaya raya, mati anak saya doakan saya sebagai penghafal, lalu kemudian saya yang mati dalam keadaan kafir ini bisa masuk surga. Nah itulah hikmahnya. Kenapa Rasulullah mengatakan tidak bisa. Bahkan bapakku, ibuku tidak bisa. Itu hikmahnya. Tetapi terkait dengan hal pekerjaan Allah, kata Allah, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah inginkan Allah kerjakan. Ya, tidak ada yang bisa kemudian memprediksi pengetahuan Allah. Bahwa Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Pengetahuan kalian sangat sedikit. Aku yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Seperti itu. Jadi ada secerca harapan. Silakan. Ya, Pak B ya. Monitor. Iya Kak. Ya, silakan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kalau misalnya ya, silakan. Jadi begini kan Bang.
di konteks keislaman itu kan apabila seseorang melakukan hubungan intim dengan baik itu dengan istrinya, itu kan ada yang mandi, namanya itu kalau nggak salah mandi wajib. Itu Iya, mandi junub. jadi bagaimana yang belum mandi wajib itu, Bang? Iya, begitu masuk Islam silakan disunahkan Anda mandi. Sebaiknya mandi. Begitu masuk Islam mandi junub silakan. Makanya ada ilmu fikih di dalam Islam itu yang mengatur itu. Ketika kemudian Anda junub, Anda selesai berhubungan dengan istri, ketika kemudian ingin ibadah, mandi junub, mandi besar, mandi takhir. Kalau dalam tradisi Yahudi, mandi takhir. Ditakhirkan dulu. Itu disucikan. Dibersihkan kita ini, bukan karena kita kotor, tidak, tetapi kita harus kembali kepada fitrah, yaitu bersih, dalam keadaan bersih kita menghadap kepada Allah. Jadi mandi janabat atau mandi junub. Anda belum punya kewajiban karena tidak ada kewajiban kepada orang kafir. Yang diberi kewajiban itu hanya orang beriman. Makanya hanya ada dua kelompok, beriman dan kafir. Tidak ada aturan main kepada orang kafir, tak ada. Yang ada aturan mainnya itu hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hanya kepada orang beriman. Tapi ke orang kafir, orang bebas dia mau ngapain aja, mau guling-guling, mau apapun dia terserah, namanya orang kafir. Artinya orang yang ingkar kepada perintah Tuhan, bebas mau ngapain aja. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah jannah, surga bagi orang kafir. Karena ini surga, maka tidak ada perintah. Selayaknya di surga nanti tidak ada perintah, jangan begini, jangan begono. Di dunia ini itu adalah surganya orang kafir. Tidak ada perintah larangan, tidak boleh, semuanya bebas. Makan apapun bebas, mau apapun bebas, semuanya halal bagiku. Karena ini adalah surganya mereka. Tapi umat Islam di dunia ini seperti penjara. Mau minum ini nggak boleh, mau makan ini haram, mau makan itu haram, tidak boleh. Makanya dunia sijnul mukmin, dunia ini ibarat penjara bagi kami. Tapi bagi orang kafir ini adalah surga. Makan apapun boleh, minum apapun boleh. Tak ada yang haram yang masuk ke mulut, yang keluar yang haram. Tak ada. Nah, itulah berarti dia menjadikan dunia ini surga. Tapi kalau kita menjadikan dunia ini neraka, nanti kehidupan berikutnya kebalik. Mereka lagi yang terpenjara. Mau makan ini tak bisa, yang ada hanya kobaran api, bara api yang masuk ke mulut. Cairan timah yang mendidih yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Hanya itu, nggak bisa lagi, terpenjara dia. Sementara kita di surga bebas merdeka. Subhanallah. Dalam kehidupan abadi kekal, umat Islam bebas sebebas-bebasnya menikmati segala kenikmatan atas balasan iman dan amalan soleh ketika di dunia. Karena Allah meridai, Allah memberi janji kepada orang-orang yang beriman tersebut. Kehidupan sementara ini mengecoh kita untuk melakukan kemaksiatan dan tabir keindahan surga itu tertutup. Tapi ketika kita masuk ke dalam roh, surga bisa kita lihat, neraka bisa kita lihat. Karena kita sudah hidup di alam roh. Ketika surga neraka kita lihat, ternyata amalan kita di dunia mengantarkan kita kepada neraka, disitulah hari penyesalan yang tak ada taranya. Tapi ketika orang beriman di dunia mati, rohnya bahagia selama-lamanya. Karena mereka melihat, ya Allah, kapan kiamat? Segeralah kiamat ya Rob, aku sudah nggak tahan masuk ke sana ya Rob. Aduh indahnya, aduh indahnya, aduh indahnya. Makanya tidurnya orang yang meninggal, orang beriman, tidur matinya dia seperti tidurnya pengantin. Tiba-tiba, kok kiamat? Padahal aku masih pengen lihat surga itu indahnya kayak mana. Dia nggak merasa lagi yang lain. Dia hanya melihat indahnya surga yang dilihat. Sehingga kiamat datang miliaran tahun ke depan, terasa hanya satu malam. Karena yang dilihat adalah indahnya surga. Tapi orang yang siksa di kubur, melihat neraka. Kalau bisa jangan kiamat, begini aja terus ya Ram, nggak usah kiamat. Karena kalau kiamat aku sudah di situ. Jangan, aku nggak mau. Maka yuk manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini untuk melakukan amalan soleh. Teman-teman muslim yang mendengarkan ini, gitu ada waktu sholat, gitu waktu puasa. Kita berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, anak-anak kita santuni mereka, kita sayangi mereka, karena mereka adalah surga kita. Kalau kita jahat kepada mereka, mereka menjadi neraka kita. Oleh karena itu, ciptakan keluarga yang bahagia, rahmatan lil alamin. Jadikan itu dalam rumah tangga. Jangan menyimak debat tapi rumah tangga terbengkalai, jangan.
nikmati kehidupan di dunia ini dengan cara-cara Islam. Seperti itu. Di mana itu semua yang Allah perkasa, Bapa yang kekal itu adalah baginda Muhammad. Masya Allah. Jadi kalau Ya, kita Ustaz. merujuk ke kalau kita merujuk kepada Yesaya 9 Ya. nomor bisa nggak setelah bertanya Anda diam? Atau kalau Anda masih mau berbicara silakan. Saya diam. Silakan. Silakan, Bung. Oke, kita anggap sudah ya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika dikatakan Kielet Yulat Lanu Beni Tan Lanu, di situ diterangkan sebab seorang anak telah lahir, Yulat, telah lahir. Jadi ini tidak merujuk kepada Yesus. Karena dikatakan orang-orang kemudian menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau ini ditujukan kepada Yesus, di mana ini adalah julukan yang diberikan kepada Hezekia, maka lebih pantas gelar-gelar ini diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Yesus bukan penasihat ajaib. Untuk menasihati Yudas aja nggak sanggup dia. Yesus tidak menjalankan kemudian ajaran Allah yang maha perkasa. Tidak. Allah mengajarkan satu ajaran yang justru tertolak oleh kaumnya sendiri. Dia tidak sanggup mengkristenkan kemudian orang Yahudi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW perkasa mengislamkan sejazirah Arab, bahkan separuh dari penduduk bumi. Kemudian disebut sebagai Bapa yang kekal. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ajarannya cuma berapa saat, kemudian setelah dia pergi, ajarannya hancur lebur. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW datang membawa ajaran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kekal sampai hari kiamat. Tidak berubah. Kemudian yang terakhir Raja Damai. Yesus tidak bisa mendamaikan antara muridnya dengan orang Roma, antara Yahudi dengan penjajah Romawi, nggak bisa. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW mendamaikan seluruh suku-suku yang bertikai pada masa itu. Bahkan kaumnya, umatnya yang mendamaikan Palestina, mengusir kemudian tentara Romawi yang Yesus tidak sanggup mengusirnya, malah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengusirnya dari tanah Palestina. Berarti baginda Rasulullah ya yang lebih pantas kemudian duduk di Yesaya 9 nomor 6 disebabkan karena semua gelar-gelar yang diberikan kepada anak yang telah lahir di sini itu bisa diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan fakta yang terjadi. Yesus bisa? Nggak bisa. Tapi ini bukan bercerita tentang Nabi Muhammad. Yesaya 9 nomor 6 bukan bercerita tentang dia, Nabi Muhammad. Tidak bercerita tentang Yesus. Tapi Yesaya 9 nomor 6 ini bercerita tentang Raja Yehuda bernama Hizkia. Seperti itu, Bung. Jadi jangan disulut emosi ya. Santai-santai. Saya kalau lagi santai-santai. Kecuali kalau ada penghujat, nah pasti saya gas juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host, Gurunda, Waalaikumsalam, Bunda. Mbak Sarah, Waalaikumsalam, Bunda Ustadz Rahma. Waalaikumsalam Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, lanjut. Ya, Daud, buka mute-nya. Belum saya selesai bertanya ini. Iya, silakan Bang. Ya, kenapa bisa Pak Suma mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu Muhammad? Jadi benar Suma menuhankan Muhammad? Tadi penjelasan saya tidak didengar. Benar, kan Bang Suma yang bilang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu adalah baginda Muhammad. Makanya Tadi penjelasan saya Bang tidak Suma didengarkan. dipanggil, ya. Tadi Anda tidak mendengarkan penjelasan saya. Apakah tadi Anda tidak mendengarkan penjelasan saya? Buka mute-nya. Saya rasa saya sudah menjelaskan tadi. Host,
Itu kenapa host mute-nya dibuka itu, Daud? Bang Daud, mute-nya dibuka Bang. Yang itu yang saya tanyakan sama Pak Suma itu, kenapa itu Muhammad jadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Islam baptis 5 kali sehari, itu yang saya tanyakan itu. Saya rasa tadi saya sudah menjelaskan, saya tidak bisa mengulang lagi. Jelaskan itu, yang kamu jelaskan tadi masalah Yesus. Yang saya mau tanyakan, kenapa Bang Suma mengatakan bahwa Muhammad itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal? Ya, baik. Saya ulang lagi ya. Wah. Jadi gini, Bung. Gini. Saya menyatakan yang Anda tuduhkan itu berdasarkan dengan klaim orang Kristen bahwa yang disebut di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Saya tidak pernah tuduh Suma bilang, Suma yang mengatakan Allah, yang Suma sendiri yang bilang begitu. Iya, Bung. Inilah susahnya kalau orang kamu yang itu hendak komitmen. Masa saya yang bilang, saya yang tuduh kamu mengatakan Muhammad Allah perkasa, baru kamu sendiri yang bilang begitu. Kamu yang disyaratkan, masa saya yang tuduh kamu? Kamu kan sudah disyaratkan gara-gara itu. Betul itu enggak? Boleh saya jelaskan dulu? Ya, jelaskan, tapi ya, saya jelaskan dulu Bang ya. Dengarkan. Ini kesempatan terakhir untuk mendapat ilmu dari Bang Suma ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Kiyelet yulat lanu benitan lanu. Oke? Telah lahir, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Oke? Orang-orang Kristen menyebutkan Yesaya 9 nomor 6 ini adalah untuk Yesus. Apakah Yesus penasihat ajaib? Tidak. Apakah Yesus Allah yang perkasa? Bukan. Apakah Yesus Bapa yang kekal? Tidak. Apakah Yesus Raja Damai? Tidak juga. Nah, maka saya katakan, kan tadi saya sudah mengatakan Yesaya 9 nomor 6 ini bukan untuk Nabi Muhammad dan bukan juga untuk Yesus. ya. Tetapi kalau orang Kristen memaksakan ini untuk Yesus, maka saya katakan ini lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alasannya apa? Alasannya apa? Satu, Nabi Muhammad SAW itu adalah penasehat alam semesta. Oke. Kedua, Nabi Muhammad SAW itu perkasa di dalam menjalankan ajarannya di atas muka bumi ini. Sampai, kenapa Anda tertawa? Iya, Lucu ya. Buktinya Islam sampai ke Indonesia. Buktinya pasukan Roma yang menguasai Palestina, Yerusalem, diusir oleh beliau. Oke, terbukti kan? Kemudian dikatakan Bapak yang kekal. Ajaran Nabi Muhammad sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat kekal, tidak pernah berubah. Al-Quran itu. Yesus mana Injil yang diajarkan oleh Yesus? Tak ada. Sudah. Belum. Kemudian disebut Raja Damai. Nabi Muhammad kemudian mendamaikan alam semesta. Begitu penjajah datang di Belanda 350 tahun lebih lamanya Kristen menjajah di Nusantara. Ajaran Nabi Muhammad datang kemudian mengusir penjajah. Damai Indonesia, merdeka Indonesia. Anda pun bisa menikmati itu. Yesus mendamaikan apa? Tidak bisa Yesus. Jadi kalau Kristen memaksakan Yesaya 96 ini yang bukan untuk Yesus dipaksakan untuk Yesus, maka saya katakan ini lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas itu Muhammad disebut pas. Bapa yang Meskipun ini hanya untuk Hezekia, bukan jadi untuk Nabi Muhammad. Kalau Muhammad yang disebut, kalau dipaksakan maka lebih pas Nabi Muhammad. jadi pas Gitu. kalau Muhammad disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Karena yang disebut Allah perkasa di sini Hezekia, manusia. Allah yang perkasa maksudnya Allah bersama dengan Hezekia. Allah yang perkasa itu mendampingi Hezekia. Allah yang maha perkasa itu bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammadnya yang Tuhan, bukan, tapi yang backingan Nabi Muhammad itulah yang Tuhan yang maha perkasa. Begitu cara Jadi belajarnya. sudah Pak semua, boleh saya lagi bertanya semua? Silakan.
Jadi Pak Suma setuju bahwa yang benar itu adalah Muhammad yang Allah perkasa Bapak yang bukan Yesus. Subhanallah. Tadi saya Ya. sudah menjelaskan Nah. ini bukan untuk ini Nabi yang kamu yang sebutin, kamu yang bilang begitu, Allah yang perkasa Bapak yang kekal itu Muhammad. Ini Itu kan bukan dipanggil untuk kamu. Nabi Muhammad. Ini bukan untuk Nabi Muhammad. Ini untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu Bapa. Tidak. Boleh kamu bersumpah. Sumpah demi Allah, saya ini Muslim, saya masih waras, saya bukan orang gila. Tidak seperti ente. Ente yang mengatakan Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Apanya Yesus yang perkasa? Coba tunjukkan keperkasaan Yesus, tunjukkan. Keperkasaan Yesus tunjukkan ke saya. Nanti kita bahas masalah Yesus, kita selesaikan dulu Allah yang perkasa. Sudah selesai. Allah yang perkasa itu julukan untuk Raja Hizkia. Selesai. Kenapa kamu dipanggil? Ya, jangan di-mute. Ya jangan diminta. Kenapa kamu dipanggil sadat tulang? Oke, karena teman-teman saya Kamu dipanggil menganggap sadat tulang. iya, saya bersyahadat kapanpun. Anda suruh saya bersyahadat sekarang, Ya, saya ya, bersyahadat. yang dipanggil sabda Asyhadu itu an kamu la bersyahadat ilaha itu. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapanpun saya diminta bersyahadat, karena itu rutinitas Ya. ibadah saya bersyahadat. Ya kenapa kamu Waktu disyaratkan ulang sama ulama itu? Apa sebabnya? Apa sebabnya kamu disyaratkan? Karena mereka para ulama itu mendengarkan fitnahan. Kalau saya Enggak, iya, mempersamakan. Siapa yang fitnah kamu? Siapa yang Kalian fitnah? seperti ini sekarang Anda memfitnah saya. Ya, Anda ada yang fitnah kamu sendiri. Oke, yang kalau mengatakan begitu bahwa Anda mau yang Anda yang dengarkan enggak? Anda dengarkan enggak penjelasan saya tadi? Enggak. Kamu sendiri. Oh, Anda bukan enggak penjelasanmu dengar. itu mutar-mutar. Penjelasanmu mutar-mutar. Ya sudahlah kalau begitu. Berarti saya tidak punya kekuatan untuk bisa memahamkan saudara. Silakan dengan pemahaman saudara. Saya boleh bertanya enggak? Pertanyaan saya cuma ini. Saya boleh balik bertanya tidak? Saya boleh bertanya enggak? Belum Saudara selesai Daud. semua. Belum selesai. Saya boleh bertanya enggak? Saudara Daud yang lagi gemetaran, boleh enggak saya bertanya? Murai nak makutana, murai nak makutana, murai nak makutana. Akitek mu murai di kutanai ya, sule mengko diobo banua bobo si solakan depekan. Akitek mu murai di kutanai, sule mengko kan bobo si sola asu. Hah? Tumbai. Akitek mu mengerti, tek mu mulai di kutanai, sule mengko kan bobo si sola pekan. Ini Ustaz tolol ini betul-betul kalau ditanya dia menghujat sudah ini tololnya ini Ustaz. Saya hujatnya di mana? Saya hujatnya di mana? Kamu bertanya, saya menjawab. Saya menjelaskan. Kenapa saya membawa Yesaya 9 nomor 6? Saya sudah jelaskan. Oke? Ini hanya untuk Raja Hizkia, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Yesus. Kenapa ada pernyataan saya seperti itu dulu? Karena orang Kristen menganggap ini Yesus. Maka saya katakan, kalau ini untuk Yesus tidak pas, lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tidak mendengarkan, ya bagaimana saya bisa menjelaskan? Saya tidak bisa. Saya bukan dokter yang bisa membuat orang gila jadi waras. Itu loh. Silakan sahabat yang mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Semua jangan dulu kabur. Sebenarnya yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa itu gua loh sebenarnya, bukan Gurunda. Gua loh yang bilang Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa, raja yang kekal, hakim yang damai. Itu gua itu sebenarnya. Kok jadi ke Gurunda? Biasalah kebencian, bencian. Pansos. Mau pansos ya, Daud mau pansos. Oh, kebencian. Itu yang ngomong Bencian. itu, yang mau ngomong itu ini Kelvin sebenarnya. Kalau mau tahu tuh, ini kita luruskan semuanya nih. Pas dialog gitu kan? Betul nggak? Iya, pas dialog gitu kan, pas dialog kemudian ada yang bilang mana yang lebih pantas, Yesus atau Nabi yang cocok untuk Yesaya ini? Ya Nabi lah. Nabi lebih cocok lah, perkasa. Nabi 30 kekuatan Nabi lebih setara dengan setara dengan kekuatan 30 pria yang perkasa. Perkasa itu Nabi. Apalagi damai, Nabi mendamaikan orang-orang yang bertikai, hadisnya ada. Apalagi sih? Hakim yang adil.
Ada Nabi menghakimi orang-orang pagan Quraisy ketika ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah gitu. Satu lagi apa ya Gurunda ya? Lupa. Apa ya satu lagi itu? Ingat gak lu diskusi Raja Damai. waktu itu di tempatnya siapa? Oh Raja Damai, udah Raja Damai. Ada apa tuh? Alem Asa udah. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib gitu. Nabi ketika memberikan nasihat kepada umatnya, umatnya menangis-nangis gitu. Karena saking merdu dan indahnya nasihat-nasihatnya gitu. Nah sekarang Yesus apa? Kan gitu. Jadi kenapa lu ke Gurunda, Bre? Bang Zuma itu Gimana itu perkataan Suma yang mengatakan bahwa Itu gue yang ngomong. saya sama Kores yang ngomong. Oh, dia pindah dia pindah ke baptis sekarang. pindah dia pindah. Silakan Gurunda. Baptis katanya. Suma yang kabur. Kan gua yang ngomong, bukan Gurunda. Kenapa lu fitnah Gurunda? Harusnya ke gua, Perah Istar. Demi Oke, Allah kau sekarang- yang mengatakan bahwa Allah yang Demi Allah gua yang ngomong. Demi Allah gua yang ngomong. Betul gua yang ngomong. Iya, demi Allah. Keluar Tuh. kaki asap lah. Semua keluar kaki. Iya, ayo. Kalau misalnya kita ini ya, kalau misalnya lu bohong dan lu cuma taunya dari orang-orang yang ngehujat Islam, kelamin lu tumbuh satu lagi mau. Jadi semua ya kalau dulu Oke, thank you, mantap. mengatakan nggak apa. Apa yang Nah, sekarang soal perkara baptis lu. Yang berkasih itu Bapak yang kali itu Muhammad. Gimana bisa itu? Lah iyalah. Ya Ini Allah. belum selesai sudah. Ya coba sekarang soal iya itu yang satu lagi tuh bapak yang kekal itu. Nabi ini menjadi bapak untuk seluruh umat Islam gitu. Kekal, ajarannya masih dipakai sekarang masih gitu. Apa? Bapak yang kekal itu. Bapak buat kami. Kenapa itu semua disyaratkan ulang sama ulama gara-gara apa itu? Di mana sih Guru disadar? Kalau di mana? Kan kenapa dia Di mana? menangis semua itu? Di mana itu Daud? Dia dibilang Ya di mana coba? Saya sampai Coba 10 menit lu keluarkan datanya. 10 menit lu keluarkan datanya. Mana? Di mana Guru disadarkan ulama-ulama? Gua hitung sampai 10. Ini kan kalau misalnya lu ngomong kayak gini sama aja gua bilang, "Kenapa bapak lu itu dipakai sama cowok-cowok di sana?" Di kafe-kafe. Kenapa bapak lu dipakai di kafe-kafe? Kan sama aja, nggak ada datanya. Semua orang bisa ngomong bebas. Datanya mana? kalau yang begitu nada tanya sendiri sama Lah kalau gitu bener dong yang gue bilang bapak lu pernah dipakai cowok-cowok lain yang perkasa-perkasa. Hah? Gimana? Iya kalau gitu lu bilang gitu ke Gurunda datanya nggak ada gitu kan sama gue juga bilang bapak lu dipakai sama cowok-cowok yang seneng cowok gitu. Waktu dia udah nikah sama ibu lu di tahun pertama. Sama-sama nggak ada data. Mau sepi. Islam baptis 5 kali sehari gimana itu bisa? Mau pindah topik. Iya. Kan pindah topik Suma yang kabur. Ini Gurunda masih ada gede tuh, koinnya 1603. Suma yang bicara sini sebelum. Nah sekarang soal baptis ya, Gurunda soal baptis sekarang. Apa dia mengatakan jadi pantas Muhammad? Iya, baik. Saya jelaskan ya, Bro. Tapi jangan emosi lah. Enggak, jangan dulu, kita belum selesai masalah Apa sih? Allah yang perkasih itu. Suma ngerti nggak apa yang kekal itu? Kekal itu artinya apa? Tadi lu ke baptis, sekarang balik lagi ke perkasa, mau yang mana? Waduh hilang, jangan naikin lagi itu badut itu. Lucu. Nanti kita lempar 2000-an. Tapi dilipat batu dalamnya. Dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja yang